Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2371 Bantuan. Chu Feng, itu tidak baik. Sepertinya kamu tidak bisa masuk dari luar dengan kunci formasi ini. Melihat kunci formasi tidak berubah, Nyonya Ratu berkata dengan agak cemas. Tampaknya kita hanya bisa meminta anggota klan penjaga untuk melihat apakah mereka bisa lebih akomodatif. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa agak tidak berdaya. Tapi bagaimana jika mereka tidak mengizinkanmu masuk? Tanya Nyonya Ratu. Jika benar-benar mustahil untuk memasuki 100 lapangan pelatihan, maka kita hanya dapat memilih strategi selanjutnya, kata Chu Feng. Apa strategi selanjutnya? Tanya Nyonya Ratu. Karena aku tidak bisa masuk ke lapangan 100 penyempurnaan, aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan batu giok 100 penyempurnaan, tapi aku harus mendapatkan batu giok 100 penyempurnaan. Hanya bisa kembali ke di kolam air yang tergenang, menunggu kelinci, pergi untuk menyergap Kong Zheng, dan merebut batu zamrud yang dimurnikan 100 di tangannya. Hanya saja. Pada titik ini, ekspresi tak berdaya melintas di mata Chu Feng. Hanya saja jika kamu ingin mengalahkan Kong Zheng itu, kamu harus menggunakan kekuatan pedang dewa jahat, dan sekarang pedang dewa jahat itu sangat kuat. Semakin kuat, semakin mengancammu. Jika Anda dapat mengambil ketika saya sampai ke 100 batu giok halus, saya khawatir saya akan terluka parah, dan bahkan kemungkinan besar saya akan mati karenanya. Ini memang strategi terbaik berikutnya. Dikatakan. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Itu penyergapan Kong Zheng yang dilakukan oleh penjahat. Jika ini bukan pilihan terakhir, saya benar-benar tidak ingin menggunakan metode ini, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, ayo tanya klan penjaga. Jika Kong Zheng bisa masuk, itu berarti klan penjaga tidak toleran. Selama kamu memberi mereka keuntungan tertentu dan menyuap mereka, mungkin mereka bisa masuk, kata Nyonya Ratu. Aku hanya bisa mencoba. Sementara Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya, berniat untuk mengambil kunci formasi. Bersenandung. Namun, pada saat ini, kunci formasi benar-benar berubah dan berkedip dengan cahaya redup. Saat cahaya berkedip, kekuatan lapisan penghalang juga mulai meluap dalam bentuk gelombang, menyatu menjadi penghalang. Pada saat ini, dinding formasi yang tidak bisa dihancurkan benar-benar naik dan turun, dan segera sebuah lubang besar dengan ketinggian 3 meter terbuka di dinding formasi yang menutup lapangan latihan. Itulah pintunya, pintu yang bisa masuk ke 100 lapangan pelatihan. Sudah selesai, Chu Feng, jadi ternyata kunci formasimu berguna. Nyonya Ratu melompat-lompat kegirangan, senyum cerah dan manis muncul di pipinya yang cantik, senyumnya sangat bahagia. Alasan mengapa dia sangat bersemangat adalah karena dia tahu bahwa jika Chu Feng tidak dapat memasuki 100 lapangan pelatihan, dia pasti akan pergi mencari Kong Zheng secara langsung, karena Chu Feng tidak akan pernah membiarkan Wang Qiang dan Zhao Hong pergi. Dia tidak peduli menyergap Kong Zheng, apakah itu dilakukan oleh penjahat atau tidak, yang dia pedulikan adalah bahwa dengan kekuatan Chu Feng saat ini, akan sulit untuk mengalahkan Kong Zheng. Jika seseorang ingin merebut 100 batu zamrud penyempurnaan dari Kong Zheng, seseorang harus menggunakan kekuatan pedang dewa jahat, dan kekuatan serangan balik dari pedang dewa jahat bukanlah masalah kecil. Nyonya Ratu tidak ingin Chu Feng mengambilnya. Risiko. Tapi sekarang, kunci formasi berguna, jadi tidak perlu menggunakan trik itu. Nyonya Ratu secara alami senang. Setelah membuka pintu dengan formasi-formasi, kunci formasi melayang di udara secara otomatis dan datang ke arah Chu Feng, seolah-olah tahu bahwa Chu Feng adalah tuannya. Terima kasih, kamu banyak membantuku. Chu Feng memegang kunci formasi di tangannya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan.
Chu Feng, masuklah, gerbang formasi ini akan segera menghilang, Nyonya Ratu mengingatkan. Chu Feng sedikit mengangguk, lalu memasuki lapangan pelatihan 100. Dan seperti yang diharapkan, ketika Chu Feng baru saja melewati gerbang formasi ditutup. Persis sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan, bahkan pertahanannya masih sekuat sebelumnya, tidak ada yang bisa melihat perbedaannya. Ini adalah 100 lapangan pelatihan. Ketika Chu Feng memasukinya, dia secara alami harus melihatnya dengan baik, tetapi dia cukup kecewa, karena dia menemukan bahwa 100 lapangan pelatihan hanyalah hutan lebat dan tidak ada apa-apa khusus tentang itu. Siapa itu? Keluarlah untukku. Tiba-tiba, Chu Feng mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah tenggara hutan dan mengulurkan telapak tangannya sambil berbicara, dan kekuatan hisap yang agung segera terpancar keluar. Pada saat ini, ada angin kencang, pasir dan batu beterbangan, dan pohon yang menjulang tinggi, yang tingginya lebih dari 1000 meter, bergetar hebat. Di bawah hisap yang begitu agung, sesosok muncul seperti daun yang melayang di angin kencang, dan akhirnya mendarat di depan Chu Feng. Ini adalah seorang pria dengan penampilan setengah baya, tetapi usia sebenarnya adalah ratusan tahun, dan kultivasinya tidak buruk. Dia sebenarnya adalah leluhur setengah peringkat kedua. Apakah kamu seorang kultivator di sini? Chu Feng bertanya setelah mengukurnya, karena dia merasa bahwa pria ini tidak tampak seperti penduduk asli alam biasa 100 perbaikan, apalagi anggota klan penjaga. Ya, saya berasal dari alam bawah realm, dan nama saya Tian Yi, kata pria itu. Apakah kamu tahu banyak tentang tempat ini? Tanya Chu Feng. Dimengerti, saya telah berlatih di sini selama hampir 1 tahun, dan saya tahu tempat ini dengan cukup baik, kata Tian Yi. Kalau begitu, apakah kamu tahu tentang 100 batu giok yang dimurnikan? Tanya Chu Feng. 100 batu giok yang dimurnikan, apakah kamu menginginkan B100 batu giok yang dimurnikan? Tanya Tian Yi. Tepat sekali. Chu Feng tidak menyembunyikannya. Aku bisa membawamu untuk menemukan batu zamrud Bailian, tetapi kamu harus membantuku, kata Tian Yi. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Chu Feng. Saya tidak berpikir Anda adalah seorang kultivator di sini, atau anggota dari klan penjaga, dan karena Anda bisa datang ke sini, Anda harus menjadi orang yang luar biasa. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus menjadi spiritualis dunia, kan? Tanya Yi. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kamu mungkin juga memberitahuku? Tanya Chu Feng. Saya harap Anda dapat membantu saya menyembuhkan seseorang. Selama Anda dapat menyembuhkan lukanya, saya akan membawa Anda untuk menemukan batu zamrud Bailian, kata Tian Yi. Bagaimana jika saya tidak membantu? Tanya Chu Feng. Maka bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu di mana batu zamrud Bailian berada, kata Tian Yi dengan tegas. Melihat Tian Yi di depannya, mata Chu Feng sedikit berubah, dan dia sedikit terharu. Dia bisa melihat bahwa orang ini bukanlah seseorang yang tidak takut mati. Namun, dia tampaknya benar-benar mengambil keputusan saat ini, jika Chu Feng tidak melakukan apa yang dia katakan, bahkan jika dia membunuhnya, dia mungkin tidak akan memimpin jalan untuk Chu Feng. Chu Feng tidak takut dia tidak akan memimpin jalan untuknya, lagi pula, bahkan jika dia tidak memimpin, Chu Feng masih bisa menemukan yang lain. Faktanya, Chu Feng mengaguminya, dan mengaguminya karena mampu menyerahkan hidupnya sendiri demi orang lain. Agaknya, orang yang dia ingin sembuhkan Chu Feng sangat penting baginya. Pimpin jalan, kata Chu Feng. Aku berkata, jika kamu tidak menyembuhkannya, aku pasti tidak akan menuntunmu, kata Tian Yi. Aku ingin kamu membawaku untuk menemukannya, kata Chu Feng. Kamu setuju?
Mendengar kata-kata ini, mata Tianyi menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Pimpin jalan, kata Chu Feng sambil tersenyum, nadanya sangat baik. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar setuju, Tianyi sangat gembira, berbalik dan memimpin jalan menuju Chu Feng, dan dengan cepat berjalan ke kedalaman lapangan pelatihan 100. Bab 2372 menyembuhkan luka. Dengan Tianyi memimpin, Chu Feng segera datang ke sebuah gua, dan di dalam gua ada seorang wanita. Usia wanita itu hampir sama dengan Tianyi, tetapi penampilannya lebih muda dari Tianyi. Dia terlihat seperti wanita muda, dan dia memiliki sedikit kecantikan yang dianggap sebagai kecantikan yang langka. Yang paling penting adalah kultivasi wanita ini lebih kuat daripada Tianyi, dan dia adalah setengah leluhur peringkat ketiga. Namun, saat ini, wajah wanita itu sepucat kertas, dan dia sangat lemah, dan ada garis-garis hijau di matanya. Dia terluka, tidak hanya karena dipukuli, tetapi juga diracun. Tianyi, siapa dia? Melihat Chu Feng, wanita itu memberikan tatapan peringatan. Xiao Yue, jangan khawatir, orang ini adalah seorang ahli yang kuundang, dia bisa menyembuhkan lukamu. Tianyi berjalan ke arah wanita itu dan membantunya berdiri. Melihat keintiman keduanya, Chu Feng bisa menebak bahwa keduanya harus menjadi sepasang kekasih. Tianyi, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia pelanggar? Namun, wanita bernama Xiao Yue menatap Chu Feng dengan waspada, dan warna peringatan di matanya menjadi semakin intens. Ya, dia memang orang luar, tapi... Lepaskan dia, aku tidak butuh penyusup untuk menyembuhkanku. Sebelum Tianyi selesai berbicara, wanita itu mulai mengusirnya. Aku bisa menyembuhkan lukamu. Chu Feng tidak ingin membuang waktu, dan dia tidak peduli apakah wanita itu setuju atau tidak, jadi dia berjalan menuju wanita itu dan meraih lengan wanita itu. Pergilah, aku tidak membutuhkanmu untuk mentraktirku. Wanita itu menjentikkan lengan bajunya, melepaskan aura setengah leluhur peringkat ketiganya, mencoba mendorong Chu Feng pergi dengan paksa. Namun, setelah paksaannya dilepaskan, dia memalingkan Tianyi yang tidak ingin dia dorong, tetapi Chu Feng yang ingin dia dorong tidak bergerak sama sekali. Kamu. Pada saat ini, wanita itu menatap Chu Feng dengan tatapan tiba-tiba. Dia sudah menyadari bahwa pria di depannya jelas bukan orang biasa, dan kekuatannya lebih tinggi darinya. Duduklah dengan jujur untukku. Sementara Chu Feng berbicara, begitu Chu Feng melepaskan paksaannya, dia segera mendudukkan wanita itu di tanah dengan menindas. Setelah itu, Chu Feng tidak peduli dengan reaksi wanita itu, dan mulai mengatur formasi penyembuhan untuk menutupi tubuh wanita itu. Dan ketika kekuatan formasi tingkat peri terjalin menjadi formasi yang memformasi dari satu tempat di tubuh Chu Feng, belum lagi Tianyi, bahkan wanita itu tercengang. Ini adalah kekuatan penghalang yang sangat kuat, itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Mungkinkah kamu adalah spiritualis dunia jubah peri legendaris? Tianyi dan wanita itu berkata dengan nada kekaguman dan kekaguman. Adapun kekaguman dan kekaguman mereka, Chu Feng mengabaikan mereka, tetapi berkonsentrasi mengoperasikan formasi untuk menyembuhkan wanita itu. Hanya dalam waktu singkat, luka wanita itu sembuh total. Senior, Maiyue tidak mengenal Taishan sebelumnya, dan dia sangat menyinggung senior. Kuharap senior tidak akan tersinggung. Setelah pulih dari lukanya, Maiyue benar-benar berlutut di tanah dan memberi Chu Feng hadiah besar. Dia sangat malu, dan merasa malu dan menyesal atas kata-kata kasarnya kepada Chu Feng. Kamu waspada. Itu bukan hal yang buruk. Bangun dengan cepat. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Chu Feng mengangkat Maiyue dengan kekuatan lembut. Senior. Pada saat ini,
Tian Yi juga berlutut, dan wajahnya masih penuh rasa malu dan permintaan maaf. Tian Yi, apa yang kamu lakukan? Chu Feng merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan suara terkonsentrasi. Kembali ke senior, junior ini punya sesuatu untukmu, kata Tian Yi. Mungkinkah kamu tidak tahu di mana ratusan batu zamrud halus ditempatkan? Tanya Chu Feng. Tidak, junior ini tahu di mana batu giok 100 halus ditempatkan, tapi menurut legenda, tidak ada yang bisa mengguncang batu giok 100 halus, jadi saya khawatir senior harus melakukan perjalanan di sia-sia, kata Tian Yi. Ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Feng juga berubah, tetapi segera, dia membantu Tian Yi dan berkata, Tian Yi, kamu hanya perlu menuntunku, bisakah kamu mendapatkan 100 refining emerald batu adalah urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Oke, ikut aku, senior, dan aku akan membawamu ke sana, kata Tian Yi saat hendak pergi. Tunggu sebentar, aku juga akan pergi, Mai Wei juga berkata. Yuer, kamu baru saja pulih dari cedera serius, apakah kamu akan membalas dendam dari Yo Zongxi sekarang? Tanya Tian Yi. Jangan khawatir, teknik formasi senior sangat kuat, dan aku sudah pulih, kata Mai Wei. Itu bagus. Tian Yi mengangguk, dan kemudian berkata kepada Chu Feng, senior, tolong ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Tian Yi pergi ke kedalaman lapangan pelatihan 100, dan Chu Feng dan Mai Wei mengikutinya. Satu dari mereka berangkat. Lapangan pelatihan 100 dijaga oleh klan penjaga, dan markas besar klan penjaga dibangun di luar lapangan pelatihan 100. Ini adalah tempat yang tidak dapat ditemukan oleh orang luar, dan aula misterius yang tidak dapat dibuka oleh orang yang bukan wali. Saat ini, di aula ini, para tetua klan penjaga berkumpul, dan para master ini berdiri dengan rapi di kedua sisi aula. Warisan puluhan ribu tahun telah memberikan anggota klan penjaga temperamen yang sangat unik. Jika harus dikatakan, mereka bisa dikatakan keras kepala, tetapi mereka juga bisa dikatakan berdedikasi pada tugasnya. Di ujung aula misterius ini, terdapat singgasana yang sangat terang, bahkan lebih memformasi dari singgasana kaisar. Namun, di singgasana yang begitu indah, ada seorang lelaki tua sederhana yang duduk. Kostum yang dikenakan lelaki tua itu sebenarnya sama dengan klan penjaga. Itu adalah jubah biru, dan gaya jubah ini sangat mirip dengan jubah tau biasa, dan simbol khusus terukir di punggung dan dada, yang sepertinya adalah kata formasi penjaga. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara jubah ini, tetapi jubah yang dikenakan oleh lelaki tua itu mungkin sudah terlalu tua, sehingga terlihat sangat tua dibandingkan dengan yang lain. Namun, tidak peduli berapa usianya, jubah ini tetap bersih dan rapi, bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun. Dan lelaki tua sederhana ini adalah patriark klan penjaga saat ini. Saat ini, patriark, serta semua tetua yang hadir, mengunci mata mereka pada satu orang, yang bukan dari klan penjaga, karena ini adalah Kong Zheng. Namun, saat ini di samping Kong Zheng, masih ada seseorang yang berdiri. Nama orang tersebut adalah Hu Xuanyi. Hu Xuanyi ini persis seperti yang disebutkan Kong Zheng dan Chu Feng, yang sangat berterima kasih kepada kakeknya. Plok! Tiba-tiba, Hu Xuanyi berlutut di tanah, memberikan hadiah besar kepada Patriark Klan Huzhen, dan berkata, Tuan Patriark, klan surgawi Kong baik padaku, dan si kecil pernah berjanji untuk dia. Di masa depan, saya akan apapun yang bisa dilakukan, selama Kong Celestial Clan mengusulkan, saya pasti akan melakukannya. Hari ini, teman kecil Kong Zheng ingin memasuki lapangan pelatihan 100, yang memang bertentangan dengan aturan klan penjagaku, tapi Xuan 1, kamu tidak perlu mengatakannya. Namun, sebelum Hu Xuan selesai berbicara, patriark dari klan penjaga melambaikan tangannya. Setelah itu, patriark klan penjaga berkata kepada Kong Zheng, teman kecil,
bukan karena aku tidak akan membiarkanmu masuk, hanya saja kamu memasuki lapangan 100 penyempurnaan dan kamu ingin mendapatkan batu zamrud 100 penyempurnaan. Berdasarkan pada ini saja, bahkan jika aku membiarkanmu masuk, kamu akan kembali dengan tangan kosong. Patriark Senior, mungkinkah batu zamrud yang dihaluskan 100 telah disegel olehmu? Batu zamrud halus ditempatkan di sana tanpa perlindungan formasi, dan tidak ada cara untuk melindunginya. Apakah tidak ada yang menjaganya? Kong Zheng bertanya balik. Implikasinya adalah dia tahu tentang batu zamrud Bailian, jadi para penjaga tidak mau ditipu olehnya. Memang, batu giok 100 penyempurnaan ada di bidang 100 penyempurnaan, tanpa perlindungan apapun, tetapi batu giok 100 penyempurnaan benar-benar istimewa, orang biasa tidak dapat mengambilnya, kata patriark dari klan penjaga. Tampaknya patriark senior meremehkanku, Kong Zheng, kata Kong Zheng sambil mencibir. Bukannya aku meremehkannya, hanya saja ada alasan untuk itu, kata patriark dari klan penjaga. Tidak peduli apa alasannya, selama Anda mengizinkan saya masuk, saya akan bisa mendapatkan batu zamrud yang dimurnikan 100 di tangan saya. Tapi jika saya mendapatkannya, saya harap para patriark tidak akan menghentikan saya, dan biarkan aku mendapatkan batu zamrud yang dimurnikan 100 itu. Bawa pergi, lagi pula, masalah ini terkait dengan kehidupan kakakku, kata Kong Zheng dengan percaya diri. Bab 2373 tidak adil. Tuan Patriark, bawahan ini akan mengikuti teman kecil Kong Zheng ke 100 lapangan pelatihan, dan dia tidak akan pernah diizinkan melakukan apapun yang bertentangan dengan aturan lapangan pelatihan 100 saya. Jangan khawatir, Tuan Patriark. Hu Xuanyi juga melanjutkan menengahi Kong Zheng. Aturan sudah mati, orang masih hidup. Karena masalah ini menyangkut keselamatan keturunan klan Surgawi Kong, saya akan membuat pengecualian hari ini dan mengizinkan teman kecil Kong Zheng untuk memasuki lapangan pelatihan 100. Untuk memperbaiki batu zamrud. Kamu masih harus mengandalkanmu, teman kecil Kong Zheng. Patriark dari klan penjaga berkata kepada Kong Zheng. Jangan khawatir Patriark Senior, junior ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat Patriark dari klan penjaga setuju, ekspresi percaya diri di wajah Kong Zheng menjadi semakin intens. Setelah itu, Kong Zheng pergi dari sini di bawah kepemimpinan Hu Xuanyi dan pergi ke pintu masuk lapangan pelatihan 100. Tuan Patriark, mengapa Anda begitu yakin bahwa Kong Zheng tidak bisa mendapatkan 100 batu zamrud yang dimurnikan? Setelah Kong Zheng pergi, seorang tetua dari klan penjaga bertanya kepada patriarknya. Pada saat yang sama, tetua lainnya mengumpulkan tatapan ingin tahu mereka. 100 batu zamrud halus memang luar biasa, dan ini adalah sesuatu yang juga membuat penasaran para penjaga. Batu jadeite 100 halus telah ada di sana selama bertahun-tahun. Apakah itu klan penjaga saya atau praktisi dari alam bawah? Banyak orang ingin menghapus batu zamrud 100 halus. Namun, apakah ada yang berhasil? Sang patriark berkata tanpa menjawab pertanyaan. Memang benar tidak ada yang berhasil. Semua tetua mengangguk setuju. Mereka yang penasaran kebanyakan junior. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak cukup kuat. Luar biasa, kata patriark. Tidak. Patriark dari klan penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bilang itu kamu, bahkan aku tidak bisa menggoyahkannya. Patriark, apa yang terjadi? Mendengar apa yang dikatakan patriark, semua tetua cukup terkejut dan kemudian menjadi lebih penasaran. Sebagai anggota klan penjaga, mereka sangat menyadari kekuatan patriark mereka. Patriark yang menjaga 100 lapangan pelatihan ini benar-benar abadi. Hanya saja dia hanya tinggal di sini sepanjang tahun, dan dia sangat rendah hati, jadi alam biasa Bailian tidak mengetahui kultivasinya. Namun,
Meski orang luar tidak mengetahui kekuatan patriark, klan ini mengetahuinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, bahkan jika patriark mereka tidak dapat mengguncang 100 batu zamrud halus, itu berarti itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi alasan lain. Batu zamrud yang dimurnikan 100 sulit diguncang oleh siapapun yang bukan dari klan surgawi Chu, kata patriark dari klan penjaga. Chu Celestial Clan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka akhirnya mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Melihatnya seperti ini, aku khawatir benar-benar tidak ada orang yang bisa mengguncang 100 batu zamrud halus. Pada saat ini, semua tetua menghela nafas. Meskipun lapangan pelatihan 100 ini dibangun oleh klan surgawi Chu, ada juga banyak junior dari klan surgawi Chu yang berlatih di alam biasa 100 perbaikan ini. Namun, para junior itu penuh dengan kesombongan, dan mereka semua berpikir bahwa lapangan 100 latihan hanyalah tempat untuk mengolah sampah, apalagi ada yang akan memasukinya. Bahkan mereka terlalu malas untuk datang ke lapangan 100 latihan. Dan alasan mengapa klan penjaga mereka tinggal di sini dari generasi ke generasi adalah karena mereka disukai oleh seorang ahli dari klan surgawi Chu saat itu, jadi mereka memikul tanggung jawab yang begitu berat. Karena bantuan saat itu, anggota klan surgawi memiliki perasaan khusus untuk anggota klan surgawi Chu, tetapi sayangnya, anggota klan surgawi memandang rendah mereka. Perlakukan mereka sebagai antek, sebagai budak. Bahkan, jijik bertemu dengan mereka. Gerbang 100 lapangan pelatihan telah dibuka, tetapi Husuanyi bukan satu-satunya yang menemani Kong Zheng untuk masuk. Ada lebih dari 20 orang yang mengikuti Kong Zheng, dan basis kultivasi mereka semuanya sangat kuat, dan mereka semua berada di puncak setengah leluhur. Namun, perlu disebutkan bahwa di antara mereka, tidak ada satupun ahli level Martial Ancestor. Dan alasan mengapa tidak ada Master Martial Ancestor untuk menemaninya bukan karena klan penjaga tidak memiliki Master level Martial Ancestor, apalagi Master level Martial Ancestor, mereka tidak mau menemani Kong Zheng. Itu karena kekuatan khusus dan batasan dari 100 lapangan latihan ini. Kecuali, di 100 lapangan latihan ini, tingkat kultivasi telah dinaikkan dari Banzu ke leluhur bela diri. Jika tidak, akan sulit bagi leluhur bela diri untuk melangkah ke 100 bidang pelatihan. Senior Suanyi, lalu Chu Feng, tidak bisa masuk juga. Kong Zheng bertanya pada Hu Suanyi setelah gerbang lapangan pelatihan 100 ditutup. Teman kecil Kong Zheng, jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya, tidak peduli seberapa banyak Chu Feng memohon, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melangkah ke lapangan 100 pelatihan, kata Hu Suanyi. Senior Xuanyi sedang berbisnis, junior ini tenang. Karena kamu mengatakan itu, maka Chu Feng pasti tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Mendengar kata-kata ini, Kong Zheng tersenyum puas. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, dia tidak akan pernah bisa masuk, kata Hu Suanyi. Mendengar apa yang dikatakan Hu Suanyi, rasa puas diri di wajah Kong Zheng menjadi semakin kuat, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak terlepas dari hal-hal lain. Chu Feng, kamu adalah orang yang tidak berdaya di 100 alam biasa pemurnian. Mengapa bertarung denganku? Sekarang, kamu sudah merasakan pahitnya, hahaha. Namun, justru saat Kong Zheng penuh rasa puas diri dan merasa kemenangan sudah di depan mata. Chu Feng, bagaimanapun, bersama dengan Mai Wei dan Tian Yi, dengan cepat berjalan menuju arah di mana batu giok Bailian berada. Dan di sepanjang jalan, Chu Feng juga belajar dari percakapan antara keduanya bahwa mereka berasal dari alam bawah yang sama, dan mereka adalah kekasih masa kecil, kekasih ketika mereka masih muda, dan sekarang mereka sudah menikah. Bagi mereka, Chu Feng iri, dan pada saat yang sama, ini juga meningkatkan dukungan Chu Feng untuk mereka berdua. Lagi pula, di dunia seni bela diri, keuntungan adalah yang terpenting, dan hubungan murni seperti keduanya juga jarang terjadi.
Aku mendengar kalian semua berbicara tentang balas dendam di sepanjang jalan, tapi apa yang terjadi? Chou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Senior, istri saya sangat berbakat dan dia berkultivasi dengan sangat cepat. Setelah datang ke sini, dia dengan cepat menjadi pemimpin di antara para pembudidaya di lapangan 100 pelatihan dan dengan cepat naik ke tempat ketiga dalam daftar 100 pelatihan. Selain itu, saya sudah memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat kedua dalam daftar 100 penyempurnaan, jadi setelah bersiap-siap, istri saya menantang Yo Zhonghi, yang merupakan tempat kedua dalam daftar 100 penyempurnaan. Namun, minggu ini, Yo Zhonghi sangat Anda tercela, kamu benar-benar meracuni istriku, menyebabkan kekuatan istriku tidak dapat ditampilkan secara normal, dan dengan demikian melukai istriku di depan semua orang. Tian Yi berkata kepada Chou Feng. Jadi, luka di tubuh nonamu dan racun di tubuh nona semuanya disebabkan oleh Yo Zong itu? Tanya Chou Feng. Itu dia, kata Tian Yi. Karena kamu tahu itu keracunan, mengapa kamu tidak bereaksi terhadap penjaga, malah menyembunyikan dan menyembuhkan lukamu secara diam-diam? Tanya Chou Feng ingin tahu. Yah, Yo Zhonghi berasal dari alam bawah Hui. Dan alam bawah Hui adalah yang terkuat di antara banyak alam rendah. Hampir setiap tahun di tempat latihan, orang-orang terkuat semuanya berasal dari Hui. Mereka milik alam bawah alam, jadi seiring waktu, klan penjaga sangat menyayangi orang-orang di alam bawah Hui, dan mereka merawat mereka dengan baik. Telah diperlakukan tidak adil berkali-kali, dan kadang-kadang, tidak hanya saya tidak akan mendapatkan bantuan, tetapi saya akan dihukum. Jadi, bahkan jika Anda menjawab, itu tidak berguna. Berbicara tentang masalah ini, Tian Yi sangat tidak berdaya. Aku tidak menyangka akan sangat tidak adil di sini. Chou Feng menggelengkan kepalanya, dan setelah mendengar ini, dia cukup kecewa dengan apa yang disebut penjaga formasi. Bab 2374 Kedatangan. Dunia seni bela diri sangat luas dan tidak terbatas, tetapi dimanapun Anda berada, satu hal tetap sama, yaitu, dimanapun Anda berada, tidak ada keadilan mutlak sama sekali. Mengenai hal ini, Mai Wei juga tersenyum kecut. Satu suara. Dan senyum pahitnya dipenuhi dengan terlalu banyak ketidakberdayaan dan kesedihan. Hanya dari senyumannya, Chou Feng sepertinya telah melihat semua ketidakadilan yang mereka temui di 100 lapangan pelatihan ini. Pria bernama Yo Zhonghi, haruskah dia laki-laki? Tanya Chou Feng. Yo Zhonghi memang laki-laki. Sebagai pria yang mengesankan, melakukan hal seperti itu pada seorang wanita, dia benar-benar babi dan anjing, kata Tian Yi dengan gigi terkatup. Memang. Chou Feng mengangguk, dan dia juga memiliki kesan yang sangat buruk tentang Yo Zhonghi di dalam hatinya. Chou Feng, di antara sedikit orang yang paling dia benci, termasuk mereka yang menggertak wanita. Jika itu pertarungan normal, tidak apa-apa, tapi meracuni seorang wanita, dan setelah meracuni, bertarung begitu keras, itu benar-benar tercela sampai ekstrim. Karena Chou Feng telah menyembuhkan Mai Wei sendiri, jadi dia bisa merasakan bahwa meskipun racun di tubuh Mai Wei adalah yang paling berbahaya, orang yang melukainya juga sangat kejam, hanya ingin mengambil nyawanya. Dapat dilihat dari sini bahwa Yo Zhonghi sebenarnya bukan burung yang baik. Benar-benar tercela dan tak tahu malu, Chou Feng, bahkan ratu ini tidak tahan lagi. Pada saat ini, Nyonya Ratu mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, cemberut mulut kecilnya, dan berkata dengan sangat marah. Tuanku Ratu, apakah kamu punya instruksi? Tanya Chou Feng sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa tuannya memiliki kesan yang sangat buruk tentang Yo Zhonghi, dan ratu tuannya berbeda dari Chou Feng. Jika dia memperlakukan seseorang, kesan buruk seringkali membutuhkan tindakan. Chou Feng, jika Mai Wei Tian Yi dan istrinya tidak dapat menangani Yo Zhonghi itu,
kamu dapat membantu mereka membersihkan Youzongzi itu, kata Nyonya Ratu. Patuhi. Chu Feng menjawab dengan mudah. Faktanya, bahkan jika Yang Mulia Ratu tidak mengatakan apa-apa, Hu Feng memiliki niat yang sama. Tapi pada akhirnya, itu karena kekuatan kita sendiri terlalu lemah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak akan diintimidasi oleh mereka. Maiyue menatap Chu Feng dengan kekaguman yang kuat di matanya. Sebenarnya, saya juga diam-diam menyelinap masuk. Jika saya bersaing dengan penjaga formasi, saya tidak akan berani. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum tipis dan kemudian menambahkan, selain itu, kalian berdua harus berhenti memanggilku senior. Itu rasanya agak aneh, lagi pula, umurku tidak setua umurmu. Apa? Kamu umurmu tidak setua kami. Mungkinkah kamu benar-benar hanya seorang junior? Setelah terkejut, Maiyue dan Tianyi bertanya bersama. Bahkan, mereka juga bisa mengatakan bahwa Chu Feng masih sangat muda, jadi dia bisa dikatakan junior di antara para junior. Dan justru karena Chu Feng terlalu muda, tetapi kekuatannya terlalu kuat untuk memenuhi pengetahuan mereka, sehingga mereka merasa bahwa usia Chu Feng mungkin palsu, dan mereka semua merasa bahwa Chu Feng berpura-pura lebih tua dari mereka. Chu Feng mengangguk. Ini. Setelah Chu Feng mengaku, keduanya bahkan lebih terkejut lagi, karena pada usia Chu Feng, memiliki prestasi seperti itu benar-benar melebihi imajinasi mereka. Tanyakan pada dirimu sendiri, mereka masih sangat lemah di usia Chu Feng. The 100 Refinements Ordinary Realm memang masalah besar. Saat itu, kami benar-benar mengamati langit dari dasar sumur. Melihatmu hari ini, senior, adalah pembuka mata bagi kami. Tianyi dan Maiyue menghela nafas lagi dan lagi. Sebenarnya, saya bukan dari alam biasa 100 penyempurnaan. Saya juga dari alam bawah. Hanya saja saya gagal memasuki lapangan 100 perbaikan secara tidak sengaja, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu juga dari alam bawah. Pada saat ini, Tianyi dan Maiyue tercengang, dan mereka cukup ketakutan dengan kata-kata jujur Chu Feng. Berani bertanya, dari alam bawah mana kamu berasal? Kamu tidak tahu, kamu juga dari alam bawah Huye. Setelah memikirkannya, Maiyue dan Tianyi panik. Semua, di antara banyak alam rendah, yang terkuat adalah alam bawah Huye. Setelah datang ke sini, mereka berdua telah mendengar banyak tentang orang-orang kuat di alam bawah Huye. Dan Chu Feng memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu, kecuali untuk alam bawah Huye, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alam rendah manapun yang dapat mengolah orang yang begitu kuat. Jika aku dari alam bawah Huye, bagaimana mungkin aku tidak tahu Youzongzi itu? Chu Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ya, kami bingung. Bagaimana Anda bisa datang dari alam bawah Huye? Melihat penyangkalan Chu Feng, keduanya tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian dia bertanya, senior, saya tidak tahu dari alam bawah mana Anda berasal. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus merahasiakannya, kata Chu Feng. Senior, jangan khawatir, kami akan merahasiakannya. Jika kamu menyebarkan bahkan setengah kata dari apa yang kamu katakan hari ini, suami dan istri kita akan mengalami kematian yang mengerikan. Maiyue dan Tianyi tidak hanya setuju, tapi juga bahkan bersumpah demi Tuhan. Melihat keduanya begitu tulus, Chu Feng tidak lagi menyembunyikannya, tetapi dengan jujur mengatakan 4 kata, alam rendah Zhu. Apa? Ternyata itu adalah alam bawah Zhu. Mendengar kata-kata ini, keduanya segera kulitnya berubah drastis, dan reaksi itu bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tampaknya kamu pernah mendengar tentang alam bawah Zhu. Chu Feng bertanya sambil tersenyum.
Memang, aku pernah mendengar beberapa, tapi di 100 lapangan latihan, rumor tentang alam bawah zoo benar-benar. Tampaknya rumor yang beredar di 100 lapangan latihan tidak benar. Mai Wei dan Tian Yi mengerutkan kening, berkata dengan cemberut, jelas ada beberapa kata, tidak mudah untuk diucapkan. Sebenarnya, Anda tidak perlu memberitahu saya. Saya juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke sini di alam bawah zoo selama bertahun-tahun. Agaknya, tidak ada seorang pun di sini yang akan melihat alam bawah zoo dan berpikir itu adalah tempat pemborosan mengumpulkan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Faktanya, ayah Chu Feng dengan jelas memberitahu Chu Feng tentang masalah ini tanpa Mai Wei dan Tian Yi membicarakannya. Namun, bagaimanapun, Chu Feng dibesarkan di alam bawah zoo, dan alam bawah zoo memiliki arti khusus baginya dibandingkan dengan dunia yang luas ini. Alam bawah zoo lebih seperti kampung halaman Chu Feng. Jadi sebenarnya, Chu Feng tidak mau mendengar bahwa beberapa orang mengatakan bahwa alam bawah zoo tidak baik. Jika memungkinkan, dia ingin memperbaiki nama alam bawah zoo sebagai anggota alam bawah zoo. Itu benar. Orang-orang di sini benar-benar memandang rendah alam bawah zoo. Tapi setelah bertemu hari ini, kita akhirnya tahu seberapa kuat alam bawah zoo. Seorang pahlawan seperti senior, kata Mai Wei. Kamu juga tahu leluhur takdir. Chu Feng cukup terkejut. Kami telah mendengar legenda leluhur takdir ketika kami berada di alam bawah pohon elm, tetapi ada terlalu banyak legenda tentang dia, dan ada banyak versi berbeda. Tetapi di sini, tampaknya semua orang percaya bahwa leluhur takdir datang dari alam bawah zoo, kata Mai Wei. Senior, kamu berasal dari alam bawah zoo. Kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang leluhur takdir, kan? Tian Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia menyebutkan leluhur takdir, ekspresi dan nadanya penuh dengan makna kekaguman. Dari sini terlihat bahwa pengaruh nenek moyang takdir tidaklah sepele. Di tempat kita, cerita tentang leluhur takdir hanyalah sebuah legenda, dan aku tidak ingin membicarakan situasi spesifiknya. Selain itu, kalian berdua benar-benar tidak ingin memanggilku senior, panggil saja aku Chu Feng. Chu Feng tersenyum. Berkata, "Oke, dengarkan saja para senior." Keduanya berkata dengan hormat. Namun, pada saat ini, Chu Feng hanya tersenyum tak berdaya. Kekuatan Chu Feng jauh di atas mereka berdua, dan karena Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, ini memberi Mai Wei dan Mai Wei kesan yang sangat baik. Bahkan jika Chu Feng menjelaskan bahwa dia adalah seorang senior, dia masih tidak bisa menyingkirkan sikap hormat dan berani Mai Wei dan Tian Yi terhadapnya. Sederhananya, Chu Feng tidak banyak bicara tentang masalah ini lagi, tetapi melanjutkan perjalanannya sambil mengobrol. Di bawah bimbingan Tian Yi dan Mai Wei, ketiga Chu Feng akhirnya mendekati tempat penyimpanan batu zamrud Bailian. Namun, Mai Wei dan Tian Yi berhenti sebelum mereka mendekat. Tidak hanya berhati-hati, tetapi juga sangat waspada. Bab 2375 Balas Dendam. Senior, kamu adalah spiritualis dunia jubah abadi, jadi kamu pasti memiliki metode pengamatan yang sangat kuat. Bisakah kamu mengamati apakah ada anggota klan penjaga di sana? Mai Wei berkata kepada Chu Feng. Ternyata alasan dia dan Tian Yi tinggal di sini adalah karena mereka takut akan ada penjaga dari barisan penjaga. Chu Feng tidak ragu, dan matanya bergerak maju untuk mengamati. Nyatanya, saat ini Chu Feng masih agak jauh dari depan, belum lagi penglihatan seorang seniman bela diri biasa, bahkan sarana khusus seorang spiritualis dunia mungkin tidak dapat melihatnya. Tapi di depan Tianyan, semuanya menjadi jelas. Itu adalah sebuah altar. Altar ini tidak terlalu besar, tetapi sangat hikmat dan halus. Adapun ratusan batu zamrud halus ditempatkan di tengah altar.
Warnanya hijau zamrud dan seukuran semangka. Sekilas memang terlihat seperti batu zamrud, selain itu tidak ada yang aneh. Namun, untuk beberapa alasan, 100 Refinements Emerald Stone yang tampaknya biasa ini memberi Chu Feng perasaan khusus, seolah-olah itu memiliki kekuatan khusus yang menarik darah Chu Feng. Apalagi di luar altar, ada ratusan orang berkumpul, dan basis kultivasi orang-orang ini semuanya berada di alam setengah leluhur. Dan dari pakaian mereka, Chu Feng bisa menebak bahwa orang-orang ini semua harus menjadi kultivator dari berbagai alam rendah. Untuk memastikan keamanan, Chu Feng melihat ke kejauhan dan sekitarnya lagi, dan menemukan bahwa mereka semua adalah anggota klan penjaga, jadi dia merasa lega dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang itu lagi. Pengamatan yang tajam memberitahu Chu Feng bahwa orang-orang ini berperilaku intim, lebih seperti kaki tangan, dan mereka harus membicarakan sesuatu ketika mereka berkumpul di sini. Di bawah mata langit, semuanya terlihat jelas. Chu Feng tidak hanya mampu menangkap setiap gerakan orang-orang ini, tetapi dengan mengamati bentuk mulut mereka, Chu Feng bahkan bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tapi apa yang sedang didiskusikan orang-orang ini sebenarnya terkait dengan Mai Wei dan Tian Yi? Brother Yo, kami benar-benar mencari dengan hati-hati dan hampir mencari semua tempat latihan. Tetapi kami tidak dapat menemukan Mai Wei dan Tian Yi, dan kami tidak tahu kemana mereka melarikan diri. Kami tidak meminta bantuan para tetua. Kami meminta untuk bantuan, apakah kami dibawa pergi oleh para tetua? Seseorang berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Meskipun Mai Wei berbakat, dia masih disia-siakan di mata para tetua. Bagaimana dia bisa peduli dengan hidupnya? Seseorang segera menyangkal kemungkinan ini. Masuk akal jika Mai Wei terluka, jadi dia seharusnya tidak bisa pergi jauh. Tian Yi benar-benar mampu bersembunyi, dan dia menyembunyikan Mai Wei secara diam-diam. Jadi apa? Racun saudara Yo tidak Tian Yi Neng, aku mengetahuinya. Itulah kebenarannya, bagaimanapun, kakak Yo adalah idolaku. Ratusan orang ini semuanya dikelilingi oleh seorang pria, menyanjung semua orang dan hanya menjaganya. Dan pria ini seumuran dengan Tian Yi Xiang, keduanya berusia ratusan tahun, tetapi dia tidak menyamarkan wajahnya sebagai pria paruh baya, tetapi sebagai pria muda. Apalagi penampilan ini sangat tampan. Jika dia dilahirkan seperti ini, maka tidak apa-apa, tapi Chu Feng melihat bahwa penampilannya yang tampan itu palsu. Orang ini awalnya memiliki wajah yang sangat jelek hingga menjijikkan. Tapi meski terlihat sangat jelek, dia tetap berpura-pura menjadi pemuda yang tampan, yang cukup untuk menunjukkan betapa munafiknya orang ini. Namun, perlu disebutkan bahwa kultivasi orang ini bukan seperti yang dikatakan Mai Wei Tian Yi, tetapi setengah leluhur peringkat ketiga. Faktanya, kultivasi orang ini adalah setengah leluhur peringkat keempat. Kakak Yo, mengapa kamu tidak membunuh Mai Wei ketika kamu menghadapinya hari itu? Seseorang bertanya. Bodoh? Bukannya kamu tidak mengerti aturan duel publik? Kamu hanya bisa melukai, bukan membunuh. Dihukum. Yo Zongzi berkata sangat tidak senang. Aku bodoh, aku bodoh. Orang yang berbicara dengan tergesa-gesa meminta maaf. Saudaraku, jangan khawatir. Aku takut Mai Wei saat itu karena aku memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Lukanya. Dia juga tidak bisa bersaing denganku, dia akan selalu diinjak-injak di bawah kakiku sampai gerbang tempat latihan ini terbuka. Pada saat itu, aku akan dipilih sebagai murid sejati oleh sekte yang kuat, sebagai untuk Mai Wei, meski perawatannya tidak baik itu buruk, tapi juga ditakdirkan untuk kalah denganku. Menyebutkan masalah ini, Yo Zongzi sangat gembira. Itu pasti. Bagaimana bisa sampah dari alam bawah pohon elm bersaing dengan saudaraku Yo? Saudara kita Yo,
tapi datang dari alam bawah Huiye yang terkuat. Dengan status ini saja, Mai Wei tidak akan pernah bisa setara dengan kakak laki-laki Kuyo. Semua orang berkata, "Tidak, kamu salah. Sampah terbanyak bukanlah alam bawah Huiye, tapi alam bawah Zhu." Tiba-tiba, seseorang mengoreksinya. "Alam bela diri leluhur, tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Saya khawatir itu tidak ada sekarang." Semua, hahaha. Semua orang dalam suasana hati yang baik, sambil menyindir alam bawah pohon elm, bahkan alam rendah Zhu gagal melarikan diri. Dari sini terlihat bahwa alam bawah Zhu mungkin menjadi objek yang sering mereka gunakan untuk mengejek setelah makan malam dan makan malam. "Senior, apakah ada penjaga dari barisan penjaga?" Sama seperti Chu Feng mengamati dengan hati-hati, suara Mai Wei terdengar di telinganya. "Tidak, tapi semua musuhmu ada di sana. Apakah kamu siap?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum, menandakan bahwa waktu Mai Wei untuk membalas dendam telah tiba. Sudah lama sekali. Setelah Mai Wei selesai berbicara, matanya berkedip dan rambutnya yang panjang berkibar. Auranya juga berubah, lapisan gas ungu terpancar dari tubuhnya, mengelilinginya seperti nyala api. Pada saat yang sama, auranya juga menjadi lebih kuat. Kekuatan yang diberikan Tuhan, Mai Wei ini adalah tubuh yang diberikan dewa. Bukan hanya itu, tapi Chu Feng jelas bisa merasakan bahwa Mai Wei ini benar-benar memiliki kekuatan tempur dari peringkat kedua melawan perang. Dengan kata lain, meskipun kultivasi Mai Wei yang sebenarnya adalah setengah leluhur peringkat ketiga, pada saat ini, dia mungkin setengah leluhur peringkat kelima biasa, dan dia bukan lawannya. Mai Wei ini memang jenius. Pada saat yang sama Mai Wei bergegas maju, Tian Yi juga mengikuti dengan marah. Adapun Chu Feng, dia secara alami mengikuti. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa You Zongzi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Mai Wei, jadi dia tidak akan membiarkan Mai Wei dan yang lainnya menderita. "You Zongzi, kamu penjahat tercela. Kamu benar-benar meracuniku. Kamu sangat tercela." Mai Wei datang ke altar, meraung marah, dan menembak langsung. Memegang pedang panjang ungu persenjataan leluhur yang tidak lengkap di tangannya, dia menunjuk ke depan, dan tiba-tiba situasinya berubah, dan dia langsung menampilkan seni bela diri terlarang. Terlihat dari hal ini bahwa dia menyadari kekuatan You Zongzi, jadi dia tidak ingin membuang waktu dan ingin mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Dan seni bela diri dari seni bela diri terlarang hari itu tampaknya telah menyatukan kekuatan ilahi Mai Wei dan berubah menjadi angin puyuh ungu. Angin puyuh itu tidak tinggi atau besar, tetapi sangat kuat dan mengguncang segala arah. Pada saat ini, sebagian besar orang di bawah altar mengubah ekspresi mereka secara dramatis, menunjukkan kengerian, dan tanpa sadar mundur ke belakang You Zongzi. Namun, You Zongzi memiliki rencana dalam pikirannya, jadi dia mengangkat tangannya dengan ringan dan melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Kekuatan agung tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan secara tak terduga secara paksa menghilangkan seni bela diri terlarang Mai Wei. Bab 2376 Kekuatan Sihir Khusus. Kamu. Pada saat ini, belum lagi Mai Wei, bahkan Tian Yi tercengang. Lagi pula, mereka berdua tidak tahu bahwa You Zongzi sekarang telah menjadi leluhur setengah peringkat keempat. Dan minggu ini, You Zongzi tidak lebih lemah dari Mai Wei dalam hal kekuatan tempur atau sarana. Dengan tingkat kultivasi yang sama, dia bisa melawan Mai Wei. Sekarang tingkat kultivasinya satu peringkat lebih tinggi, dia secara alami bukan lawan You Zongzi. Minggu ini. Kenapa? Kamu terkejut? Kamu pasti tidak pernah menyangka kultivasiku akan menembus dalam waktu sesingkat itu, kan? You Zongzi berkata sambil tersenyum. Mungkinkah itu hadiah dari klan penjaga? Mai Wei bertanya. Karena dia ingat bahwa selama duel dengan You Zongzi, sebuah taruhan diselenggarakan oleh klan penjaga. Selama mereka berdua bisa menang,
Mereka akan dihadiahi oleh klan penjaga, dan hadiah itu sangat bermanfaat bagi kekuatan yang diberikan dewa. Apakah itu diperoleh oleh Mai Wei atau Yo Zongzi, itu sudah cukup bagi mereka untuk menang. Menerobos tingkat pertama budidaya. Yo Zongzi mampu menembus setengah leluhur peringkat keempat dalam waktu sesingkat itu. Selain mendapatkan keuntungan itu, Mai Wei tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Kamu menebaknya dengan benar, kata Yo Zongzi sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, wajah tersenyum itu penuh dengan kebanggaan. Tapi kamu tidak akan mendapatkan hadiah sampai setidaknya 10 hari kemudian. Mengapa kamu sudah menembus kultivasi sekarang? Tanya Mai Wei. Jika kamu menang, butuh 10 hari untuk mendapatkannya. Lagi pula, kamu adalah sampah dari alam bawah pohon elm. Tidak peduli apa tingkat kultivasimu, kamu adalah sampah di mata para tetua. Tapi siapa saya? Saya seorang jenius dari alam bawah. Huye, karena saya menang, mengapa saya harus menunggu selama 10 hari? Menyebutkan masalah ini, rasa puas diri di wajah Yo Zongzi menjadi semakin intens minggu ini. Klan penjaga benar-benar tidak adil, mereka tidak layak menjaga 100 lapangan pelatihan yang dibuat oleh klan surgawi Chou. Pada saat ini, Mai Wei meraung dengan marah. Suara itu begitu keras sehingga dunia yang bergetar-bergetar. Namun, di antara suara-suara tersebut, yang tersampaikan adalah 2 kata, kekecewaan. Kamu benar, ini benar-benar tidak adil di sini. Sangat tidak adil jika aku membunuhmu sekarang, tidak ada yang akan berurusan denganku. Kalian berdua berasal dari latar belakang yang sederhana, dan kalian berdua memiliki kehidupan yang rendah. Aku akan membunuhmu jika aku mau. Setelah Yo Zongzi selesai berbicara, dia menegakkan tubuhnya dan terbang menuju bulan kuda. Mai Wei dan Tian Yi sama-sama merasakan nafas kematian dari kekuatan mengerikan yang datang ke arah mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Yo Zongzi, jadi mereka tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, tetapi saling berpegangan tangan, menutup mata pada saat yang sama, dan siap untuk mati. Namun, di wajah mereka berdua, ada ekspresi keengganan. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Namun, pada saat ini, sosok Chu Feng muncul di depan Mai Wei dan Tian Yi seperti hantu. Kamu siapa? Melihat Chu Feng, ekspresi Yo Zongzi berubah drastis dan dia terkejut. Keluar! Namun, Chu Feng hanya mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba kekuatan agung keluar dari mulutnya. Meskipun kekuatan itu tidak terlihat, bagi Yo Zongzi, itu adalah teror yang tak tertahankan. Dengan suara, boom, Yo Zongzi dikirim terbang dan menabrak altar dengan keras. Ini. Pada saat ini, belum lagi Yo Zongzi sendiri, bahkan antek-anteknya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu siapa Chu Feng, tapi mereka bisa membayangkan betapa kuatnya Chu Feng dari situasi tragis Yo Zongzi saat ini. Yo Zongzi bertabrakan dengan altar meskipun altar tidak rusak sama sekali, Yo Zongzi terluka parah kali ini. Belum lagi tubuhnya berdarah karena dipukul, bahkan luka dalamnya parah, dia merangkak beberapa kali berturut-turut, tetapi dia jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, yang menunjukkan betapa parahnya dia terluka. Senior, kamu. Segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba mengejutkan Mai Wei dan Tian Yi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng, yang baru saja bertemu secara kebetulan, akan benar-benar bertindak untuk mereka. Apa? Senior? Melihat Mai Wei dan Tian Yi memanggil Chu Feng senior mereka, semua orang bahkan lebih ketakutan. Karena kalimat sederhana dari senior mengungkapkan hubungan antara Chu Feng dan Mai Wei Tian Yi. Pria yang bisa mengalahkan Yo Zongzi hingga cedera serius dengan satu kata ini adalah pendukung Mai Wei dan Tian Yi. Siapa kamu? Mungkinkah kamu berasal dari alam bawah pohon elm?
Pada saat ini, Yo Zongzi juga panik. Lagi pula, dia ada di sini dan melakukan hal yang keterlaluan kepada Ma. Yu dan Tianyi. Saat ini, jika seseorang dari alam bawah pohon elm benar-benar datang ke sini, dia mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Chu Feng melihat sekeliling, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Dengarkan aku, kalian semua, aku bukan dari alam bawah Yushu, tetapi dari alam bawah Zhu. Lagi pula, Zhu Lower Realm adalah tanah sampah yang legendaris, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat?" Namun, meskipun mereka terkejut, mereka sangat mempercayainya, karena mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi seseorang untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari alam bawah Zhu. Lagi pula, bukanlah hal yang mulia untuk datang dari sana. Melihat penampilan kaget semua orang, Chu Feng tersenyum lagi. Dia hanya ingin membuat orang-orang ini melihat alam bawah Zhu dengan kekaguman, dan sekarang, tujuannya telah tercapai. Tidak ada gunanya. Tapi pada saat ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya pada seseorang di samping Yo Zongzi. "Kamu apa yang kamu katakan?" Kenapa aku tidak bisa mengerti?" Dilihat oleh tatapan tajam Chu Feng, orang itu gemetar ketakutan, dan bahkan tergagap ketika dia berbicara. "Aku mengatakan bahwa sinyal mara bahaya yang kamu kirim tadi tidak berguna sama sekali. Tempat ini telah ditutup olehku dengan formasi. Tak satu pun dari kalian bahkan dapat mencoba untuk meminta bantuan," kata Chu Feng dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, pria yang mengirimkan sinyal mara bahaya tiba-tiba ketakutan dan duduk di tanah, lalu mencoba yang terbaik untuk bangun, dan bersujud kepada Chu Feng, "Tuanku, tolong maafkan aku." Dia ketakutan. Faktanya, dia tidak hanya ketakutan, tetapi kemampuan Chu Feng untuk membedakan setiap detail, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Hampir semua orang yang hadir ketakutan. Yang kuat, yang sangat kuat, ada tepat di depan mata mereka. Di depan orang ini, tidak boleh ada lagi trik kecil, jika tidak maka akan terungkap sepenuhnya. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan siapapun, tetapi berjalan menuju 100 batu zamrud halus selangkah demi selangkah. Ratusan batu zamrud penyempurnaan ini tampaknya mengandung kekuatan khusus. Jika Chu Feng mengatakannya, Chu Feng tidak akan tahu. Singkatnya, itu memanggil Chu Feng. "Kekuatan magis apa yang kamu miliki? Sepertinya aku harus merasakannya sendiri." Sambil berbicara, Chu Feng dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk melepaskan 100 batu giok pemurnian. "Apakah kamu di sini untuk batu zamrud Bailian?" Pada saat ini, suara Yo Zongzi yang sangat terkejut terdengar. "Apakah kamu punya pendapat?" Chu Feng menyapu matanya yang acuh tak acuh ke arahnya. "Tidak, aku tidak berani." "Beraninya junior ini keberatan denganmu. Junior ini hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada yang bisa menghapus batu giok 100 halus ini. Tolong, kamu harus siap secara mental." Yo Zongzi, yang sangat mendominasi, menyanjung Chu Feng saat ini, menunjukkan kerendahan hatinya. Dan apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa di permukaan Yo Zongzi mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi sebenarnya dia memikirkan hal lain. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat mengambil batu zamrud yang dimurnikan 100 ini. Ini adalah memalukan melihatmu di sini. Chu Feng mengabaikan Yo Zongzi, tetapi langsung menggunakan tangan kanannya untuk meraih 100 batu zamrud halus. Saat berikutnya, ada keheningan antara langit dan bumi, begitu sunyi sehingga hanya detak jantung orang yang intens yang bisa terdengar. Semua orang tercengang, terutama Yo Zongzi, yang sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, bahkan lebih tercengang. Bahkan Mai Wei dan Tianyi tidak dapat mempercayai mata mereka dan terus menggosok. Karena batu zamrud yang dimurnikan 100 yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun.
itu sudah meninggalkan altar dan dipegang di tangan kanan Chu Feng. Bab 2377 menyebabkan sensasi. Jadi begitu. Chu Feng memegang 100 batu zamrud halus di tangannya, dan senyum muncul dari sudut mulutnya. Chu Feng, apa yang kamu temukan? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia bisa berbagi audiovisual dengan Chu Feng, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Feng. Dia juga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Chu Feng pada 100 batu jade halus saat ini. Dalam 100 Refinements Emerald Stone ini, sebenarnya ada alam semesta lain yang tersembunyi, ruang tersembunyi, kata Chu Feng. Ada hal-hal seperti itu, jadi bisakah kamu masuk? Nyonya Ratu bertanya. Ruang ini sama sekali tidak dapat diakses oleh siapapun, tapi aku bisa, kata Chu Feng dengan percaya diri. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik kerumunan, melihat ekspresi kaget dan terkejut mereka. Chu Feng menjadi semakin yakin bahwa 100 batu jade halus harus seperti yang dikatakan Tian Yi dan yang lainnya, dan pasti tidak ada yang bisa melepasnya. Namun, Chu Feng tidak hanya melepasnya dengan mudah, tetapi juga merasakan ruang di dalam 100 batu jade halus. Semua ini menjelaskan sebuah masalah, 100 Refined Emerald Stone ini memiliki hubungan khusus dengannya. Seolah-olah 100 batu giok halus ini disiapkan untuk Chu Feng. Masuk dan lihatlah, mungkin ada harta karun, kata Nyonya Ratu dengan penuh semangat. Chu Feng tidak ragu-ragu, tetapi dengan jentikan tubuhnya, dia berubah menjadi hantu dan melesat ke 100 Refinements Emerald Stone. Apa yang terjadi? Semua orang menatap Chu Feng sepanjang waktu, dengan jelas melihat semua yang terjadi sebelumnya. Dari sudut pandang mereka, Chu Feng tersedot ke dalam 100 batu jade halus. Namun, sebelum ini, mereka belum pernah mendengar bahwa batu giok Bailian memiliki kemampuan khusus ini. Tiba-tiba, orang-orang semakin ketakutan. Batu zamrud menjaga jarak. Apa yang barusan terjadi? Mungkinkah dia memicu kekuatan batu giok 100 halus dan disempurnakan oleh batu giok 100 halus? Batu giok halus. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah memasuki 100 Refinements Emerald Stone. Ini adalah ruang mandiri, meski ruangnya tidak besar, bisa menampung hingga 100 orang. Tapi sekeliling ruang ini seperti zamrud, hijau cerah dan berkilauan, bahannya sangat mirip dengan batu zamrud Bailian. Mengapa tidak ada apa-apa? Namun, setelah mengamati beberapa saat, Nyonya Ratu tampak kecewa. Dia awalnya mengira akan ada beberapa peluang di ruang ini, tetapi dia tidak menemukan apapun di depan matanya. Tidak, bukan berarti tidak ada apa-apa di sini. Aku sudah bisa memastikan bahwa tempat ini harus ditinggalkan oleh senior Chu Heavenly Clan untuk keturunan Chu Heavenly Clan. Dibandingkan dengan kekecewaan Nyonya Ratu, Chu Feng sangat bersemangat. Chu Feng, apa yang kamu rasakan? Nyonya Ratu bertanya dengan penuh semangat. Energi langit dan bumi, cara kultivasi bela diri, semuanya ada di sini, kata Chu Feng. Apa maksudmu? Wajah kecil Nyonya Ratu yang bersemangat juga menunjukkan kegembiraan, dan dia, yang pintar, sudah menebak sesuatu. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para senior Chu Celestial Clan. Saya tidak hanya dapat memperoleh energi dalam jumlah besar dari langit dan bumi, tetapi saya juga dapat dengan cepat menembus kemacetan dan langsung menembus kultivasi saya, Chu, kata Feng. Karena itu masalahnya, cepat dan perbaiki. Ratu Lady-nya bahkan lebih tidak sabar daripada Chu Feng. Lagi pula, apa yang paling dibutuhkan Chu Feng saat ini adalah menerobos kultivasinya sesegera mungkin, dan kesempatan di depannya hanyalah uluran tangan, dan dia menemukannya terlalu tepat waktu. Hanya berada di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa lepas dari hukuman guntur ilahi. Untuk berhati-hati, aku masih harus membuat formasi.
Saat Chu Feng berbicara, dia mengatur lapisan formasi, melekat pada dinding zamrud ruang ini. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Chu Feng duduk bersila dan berkonsentrasi pada pemurnian. Energi dunia di sini sangat memadai, tetapi kemampuan pemurnian Chu Feng bahkan lebih baik. Tapi dalam sekejap, Chu Feng sudah memurnikan semua energi langit dan bumi di sini. Sebelum menjadi setengah leluhur, kultivasi Chu Feng harus langsung menerobos. Tapi sekarang, Chu Feng telah diblokir oleh kemacetan, dan jalan menuju seni bela diri tidak semulus sebelumnya. Chu Feng sangat menyadari hal ini, jadi tidak peduli apakah dia sedang beristirahat, bepergian, atau dimanapun dia berada, Chu Feng selalu merasakan jalan seni bela diri. Praktek semacam ini tidak pernah berhenti. Dan upaya seperti itu tidak sia-sia, yang sangat membantu Chu Feng. Oleh karena itu, ketika Chu Feng menghadapi kemacetan pertama di depannya, ketika dia menerobos penghalang setengah leluhur peringkat ke-6. Chu Feng tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk memahaminya, hanya mengandalkan kultivasi dan pemahamannya sendiri selama periode waktu ini, Chu Feng menerobos kemacetan ini. Namun, pada saat ini, tingkat kultivasi Chu Feng tidak segera menembus. Sebaliknya, dia mengerutkan kening, membuka matanya, melihat ke arah langit, dan berkata, "Itu buruk." "Ada apa?" Nyonya Ratu bertanya dengan bingung. "Sekarang yang akan saya hancurkan adalah leluhur setengah peringkat ke-6, dan yang akan saya tanggung adalah 5/10 dari kekuatan hukuman Tuhan. Dan kekuatan ini tidak akan lagi terlihat. Saya sangat ingin menerobos, tapi saya lupa masalah ini," kata Chu Feng. "Lalu apa yang akan terjadi?" tanya Nyonya Ratu. "Kecuali jika batu giok yang dimurnikan 100 ini memiliki kekuatan khusus untuk menyembunyikan guntur ilahi, jika tidak itu dapat menimbulkan sensasi," kata Chu Feng. Pada saat ini, di luar 100 Refining Emerald Stone, di 100 Refining Field, semua orang melihat ke atas dan menonton, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Meskipun 100 lapangan pelatihan diblokir oleh formasi-formasi, seseorang dapat melihat langit dari dalam keluar. Tapi saat ini, di kedalaman langit, awan gelap bergulung, guntur berkelap-kelip, dan semburan menderu, menembus langit dan mengguncang bumi. Awan gelap dan kilat adalah hal biasa bagi manusia, dan praktisi bela diri seperti mereka dapat dengan mudah memengaruhi perubahan cuaca. Berbicara secara logis, ini adalah hal yang sangat umum, dan tidak ada yang akan mempedulikannya. Namun, apa yang dilihat orang saat ini berbeda. Pertama-tama, awan gelap dan kilat berada jauh di langit, yang merupakan ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh praktisi seni bela diri. Tidak mungkin pemandangan seperti itu muncul di sana. Dan meskipun area awan gelap tidak terlalu luas, sepertinya pasukan ribuan setan terjalin dalam gulungan dan pengadukan, bergegas di langit, memberi orang rasa penindasan yang sangat menyakitkan, begitu menakutkan sehingga mencekik. Tapi petir yang berkedip-kedip di awan gelap bahkan lebih menakutkan. Guntur itu terlalu menakutkan, jelas bukan guntur biasa, lebih seperti naga. Itu adalah naga guntur, dengan kekuatan tak terbatas, ia dapat membuka dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Bagi mereka, pemandangan seperti itu sangat menakutkan, bahkan praktisi bela diri pun ketakutan. Karena mereka tahu jika guntur menghantam mereka, mereka pasti akan mati. Nyatanya, tidak hanya orang-orang di dalam 100 lapangan pelatihan yang menyadari perubahan di langit, tetapi bahkan anggota klan penjaga di luar 100 lapangan pelatihan juga menyadarinya. Saat ini, dipimpin oleh patriark dari klan penjaga, mereka semua berdiri di atas langit, menatap pemandangan jauh di langit. Setiap orang memiliki ekspresi kecemasan yang sama di wajah mereka. "Apa itu?" Patriark dari klan penjaga mengerutkan kening semakin dalam. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki guntur yang berkelebat di awan gelap,
tapi dia bisa menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Jika Guntur menerobos awan gelap dan jatuh, dimanapun ia mendarat, itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi? Mengapa nafas Guntur itu begitu menakutkan? Bahkan Kong Sheng dan Hu Suanyi, yang bergegas menuju Bai Lianchang, menghentikan langkah mereka dan menatapnya dengan mata gelisah, menatap kehampaan. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari kedalaman langit. Yupes! Pada saat ini, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Karena mereka menemukan bahwa petir telah menembus awan gelap, jatuh, dan langsung menuju ke tempat mereka berada. Bab 2378, Leluhur Setengah Peringkat 6. Ya Tuhan, Guntur itu benar-benar mendatangi kita, lari, semuanya lari. Pada saat ini, orang-orang di sekitar altar menjadi pucat karena ketakutan, dan lari dengan kepala di tangan. Tidak, percuma, sudah terlambat, kita tidak bisa melarikan diri. Namun, orang-orang seperti Mai Wei dan yang lainnya tidak melarikan diri. Bukannya mereka tidak ingin kabur, hanya saja mereka sudah melihat kekuatan Guntur yang merupakan bencana yang tidak bisa mereka hindari. Dan Guntur itu benar-benar terlalu kuat, tidak hanya kekuatannya yang mencengangkan, tetapi juga kecepatannya yang sangat cepat, tetapi jatuh dalam sekejap. Namun, ketika petir yang mengerikan jatuh dari langit dan jatuh ke lapangan latihan, itu tidak menyebabkan kerusakan yang parah. Terkejut, semua orang terkejut dan sangat bingung. Mereka tidak tahu bagaimana mungkin Guntur yang mengerikan itu jatuh tanpa menyebabkan kerusakan. Bahkan penghalang pelindung di atas 100 lapangan pelatihan tidak rusak sama sekali, dan Guntur melintas seperti cahaya dan bayangan. Tapi yang paling terkejut adalah milik Mai Wei dan yang lainnya yang ada di sekitar altar. Mereka semua tercengang, menatap 100 batu zamrud halus yang jatuh ke tanah dengan mata lebar mereka, mata mereka penuh dengan warna yang tak terbayangkan. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihat apa yang baru saja terjadi? Yao Zongzi tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, jadi dia bertanya kepada orang lain. Begitu, Guntur itu benar-benar tersedot oleh Bai Lian Jadete seperti Chu Feng. Semua orang berkata satu demi satu. Apa yang terjadi? Apakah batu giok yang dimurnikan 100 menyelamatkan kita? Atau bahwa Lei Ben disebabkan oleh batu giok yang dimurnikan 100? Apakah itu memperingatkan kita bahwa itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak ada yang dapat menyentuhnya? Mengerikan. Juga menakutkan, layak menjadi benda kuno, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita singgung. Bajingan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati itu benar-benar menyebabkan malapetaka. Semua orang ragu-ragu, dan mereka semua mengerti dan ingin melarikan diri, karena mereka semua merasa bahwa biang kerok dari segalanya pelakunya adalah 100 batu zamrud yang dihaluskan ini. Berhenti, tidak ada yang diizinkan meninggalkan batu zamrud yang dimurnikan 100 ini. Namun, pada saat ini, Yao Zongzi tiba-tiba melepaskannya. Kakak Yo, terlalu berbahaya di sini, kita harus pergi. Seseorang membujuk. Bodoh, jika Guntur ingin melukai kita, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita tidur. Selama kita berada di 100 tempat latihan ini, kemanapun kita melarikan diri, akan ada akibatnya, yaitu kematian. Kata Yao Zongzi. Mungkinkah kita menunggu di sini untuk mati? Seseorang bertanya. Itu tidak menunggu kematian, tapi menunggu para tetua datang. Bahkan mereka yang belum pernah patriark yang tidak muncul juga akan datang. Bagaimanapun, adegan sebelumnya memang terlalu menakutkan. Dan mereka tidak tahu situasinya, mereka pasti bingung. Tapi kita tahu apa yang menyebabkan bencana ini. Jadi, kita semua harus tinggal dan melaporkan masalah ini kepada para tetua dengan jujur. Pada saat itu, kita akan dianggap telah memberikan kontribusi yang besar,
dan kita pasti akan diberi penghargaan. Yo Zongzi dikatakan. Saudara Yo masih bijak. Pada saat ini, orang-orang akhirnya memahami pikiran Yo Zongzi, dan mereka semua menunjukkan ekspresi penghargaan. Senior tidak bisa ditangkap oleh penjaga, kita harus membantu. Setelah mengetahui rencananya, kata Mai Wei. Namun, bagaimana kami harus membantu? Kami bahkan tidak tahu apakah senior itu masih hidup atau sudah mati. Tian Yi sedikit bingung. Tidak peduli apa, aku harus mencobanya. Sementara Mai Wei berbicara, dia bergegas ke altar, menyentuh batu Giok Bailian, dan ingin mengambil batu Giok Bailian. Namun, Mai Wei sama sekali tidak bisa mengguncang batu giok yang tampaknya biasa-biasa saja. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia keluarkan, dia tidak bisa memindahkan batu giok yang halus itu sama sekali. Hahaha, Mai Wei, kamu terlalu delusi. Tidak ada yang bisa mengguncang giok 100 halus ini sejak zaman kuno. Terserah kamu. Jangan buang energimu. Selain itu, seniormu sudah mati. Yo Zongzi berkata dengan sinis. Diam, senior, dia sangat kuat, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, sama sekali tidak mungkin dia akan mati. Mai Wei berteriak dengan marah. Spiritualis dunia jubah abadi? Jadi itu adalah spiritualis dunia jubah abadi. Mendengar kata-kata Mai Wei, ekspresi semua orang berubah lagi. Bagi mereka yang berasal dari alam bawah, spiritualis dunia jubah abadi adalah legenda, jadi setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, status Chu Feng di hati mereka menjadi lebih menakjubkan. HMPH, jadi apa? Dia sudah tersedot ke dalam 100 batu giok penyempurnaan, dan sambaran petir yang mengerikan itu juga telah tersedot ke dalam batu zamrud 100 penyempurnaan. Faktanya, dia sangat takut Chu Feng tidak mati, karena baginya, spiritualis dunia jubah abadi terlalu menakutkan, dan dia sangat tidak nyaman memiliki orang seperti itu yang mendukung Mai Wei. Diam. Mai Wei menekan sambil berbicara. Yo Zongzi itu terlempar ke udara, dan ketika dia mendarat, dia berguling-guling. Mai Wei, kamu berbohong kepadaku bahwa aku terluka, dan ketika lukaku membaik, aku pasti akan mengelupas kulitmu. Yo Zongzi menggertakkan giginya dengan marah. Meskipun pukulan Mai Wei tidak membahayakan dirinya, itu membuatnya merasa terhina. Pada saat yang sama, di dalam 100 batu zamrud halus, guntur ilahi telah menghilang, dan hanya Chu Feng yang masih duduk bersila di dalamnya. Dan aura Chu Feng meningkat, tetapi dalam sekejap mata, dia telah dipromosikan dari leluhur setengah peringkat kelima menjadi leluhur setengah peringkat keenam. Berhasil, Chu Feng, kamu sangat kuat, guntur ilahi itu sangat menakutkan, karena kamu membawanya turun. Kamu telah lulus ujian Shenlei, dan kamu telah berhasil menjadi leluhur setengah peringkat keenam. Ratu Nyonya sangat bersemangat. Karena sebelumnya, dia juga akhirnya melihat penampakan guntur dewa itu dengan matanya sendiri. Hanya dengan melihatnya, dia bisa membayangkan kengerian guntur dewa itu. Menurutnya, guntur dewa itu terlalu kuat, dan dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, Chu Feng memblokirnya, yang membuat Nyonya Ratu sangat bangga dan bangga pada Chu Feng. Kekuatan guntur ini memang sangat kuat, tetapi kekuatan sebenarnya sangat berbeda dari kekuatan yang terlihat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memblokirnya, kata Chu Feng. Jadi begitu. Mungkinkah karena formasi kekuatan guntur ilahi telah melemah? Tanya Nyonya Ratu. Tidak, aku khawatir itu bukan hanya karena mantranya, tetapi karena alasan lain, karena kekuatan nyata dari guntur dewa yang jatuh padaku benar-benar jauh dari kekuatan yang kurasakan ketika aku melihatnya. Jika Shenlei menghukum saya, itu masih belum melepaskan kekuatan nyata, kata Chu Feng.
Apapun itu, bagaimanapun, kamu berhasil menerobos, dan kamu sudah menjadi setengah leluhur tingkat 6. Pergi, keluar, kekuatan guntur dewa sebelumnya terlalu kuat, jika orang di luar juga bisa melihatnya, itu pasti akan menimbulkan sensasi, dan saya khawatir itu akan menjadi formasi pelindung. Seluruh keluarga akan datang, kata Nyonya Ratu. Jika penjaga ingin menangkapku, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri, jadi aku tidak akan pergi, kata Chu Feng. Jika kamu tidak pergi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nyonya Ratu bingung. Terus menerobos, kata Chu Feng. Bab 2379 Dewa Petir muncul kembali. Tidak, kamu masih harus terus membuat terobosan, tapi... Nyonya Ratu terkejut sekaligus senang, dan pada saat yang sama merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa energi langit dan bumi di dantian Chu Feng sebenarnya telah terakumulasi sejak lama, cukup untuk menembus ke tingkat leluhur setengah peringkat ke-9. Dan alasan mengapa Chu Feng tidak dapat menerobos begitu lama adalah karena sekarang, seperti pembudidaya bela diri lainnya, Chu Feng harus menghadapi banyak rintangan dalam perjalanan budidaya bela diri. Penghalang itu adalah pintu di depannya, tidak dapat ditembus dengan energi yang cukup dari langit dan bumi, tetapi perlu mengandalkan pemahaman tentang perjalanan seni bela diri, kebijaksanaan unik, dan persepsi seni bela diri untuk memecahkannya. Itu hanya bekerja. Sebelumnya, Chu Feng dapat dengan cepat menerobos ke leluhur setengah peringkat ke-5 karena akar dari bunga roh abadi cahaya bulan. Akar itu tidak hanya mengandung energi yang kaya dari langit dan bumi, kekuatan yang ganas dan kejam, tetapi juga mengandung cara seni bela diri. Jadi pada saat itu, selama Chu Feng bisa menyempurnakan akar bunga roh abadi cahaya bulan, itu akan cukup untuk membuat terobosan. Adapun alasan mengapa Chu Feng bisa menembus setengah leluhur peringkat ke-6 sebelumnya, dalam pandangan Egi, itu karena Chu Feng memurnikan energi langit dan bumi di sini. Karena Chu Feng sendiri mengatakan bahwa tempat ini tidak hanya mengandung energi yang kaya dari langit dan bumi, tetapi juga mengandung cara kultivasi bela diri, ini harus menjadi kesempatan dan harta yang ditinggalkan oleh senior Chu Celestial Clan, harta yang cukup untuk menerobos basis budidaya. Oleh karena itu, dari sudut pandang Egi, Chu Feng dapat menerobos sebelumnya, meskipun memiliki hubungan yang sangat besar dengan kultivasi dan pemahaman selama periode ini. Tetapi pada saat yang sama, cara seni bela diri yang terjalin dengan energi langit dan bumi di sini adalah kuncinya. Sederhananya, untuk Chu Feng saat ini, energi langit dan bumi bukanlah kunci apakah dia dapat menembus kultivasinya. Kuncinya adalah cara seni bela diri. Namun, apa yang Egi tidak tahu adalah bahwa Chu Feng telah membuat terobosan menggunakan cara kultivasi bela diri yang dia pahami di sini, bagaimana dia bisa terus menerobos sekarang? Egi, jika tebakanku benar, kamu pasti mengira bahwa ketika aku menerobos sebelumnya, aku menggunakan cara kultivasi bela diri yang aku pelajari di sini, kan? Jika cara seni bela diri yang saya pahami dapat membantu saya menerobos, jadi saya belum mencoba menerobos. Namun, ketika saya menerobos sebelumnya, saya menemukan bahwa melalui, kata Chu Feng. Jadi, terobosanmu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan tempat ini, tapi murni bergantung pada dirimu sendiri. Nyonya Ratu sangat terkejut. Chu Feng mengangguk. Nak, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ratu Lady-nya penuh pujian. Jadi, saya sudah mendapatkan pemahaman baru tentang perjalanan seni bela diri dari kultivasi saya sendiri sebelumnya. Jika saya menambahkan hal-hal baru yang saya pelajari di sini, mungkin saya bisa mencoba menerobos ke Banzu peringkat ke-7. Chu, kata Feng. Oke, ini sangat bagus sehingga tidak bisa lebih baik untuk dapat menembus 2 tingkat kultivasi berturut-turut. Perjalanan ini bermanfaat.
Ratu Lady-nya sangat bersemangat, seolah-olah ini adalah acara yang membahagiakan baginya. Bahkan lebih bahagia dari Chu Feng. Itu memang perjalanan yang berharga, meskipun saya tahu bahwa senior dari Chu Heavenly Clan tidak sengaja menyimpan ini untuk saya. Tapi saya bersyukur dari lubuk hati saya untuk mendapatkan ini, karena dia meninggalkan jalan kultivasi bela diri memang sangat mendalam, dan butuh waktu lama bagi saya untuk memahaminya sendiri. Ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar berterima kasih. Karena cara seni bela diri yang terkandung di sini berbeda dengan yang ditemui di reruntuhan yang mulia. Cara kultivasi bela diri di reruntuhan yang mulia adalah teka-teki demi teka-teki, dan hanya Chu Feng yang bisa menyelesaikannya sendiri. Hanya dengan memecahkan salah satunya, seseorang dapat memperoleh beberapa cara kultivasi bela diri, dan jika seseorang ingin memahami semua cara kultivasi bela diri di reruntuhan yang mulia, seseorang harus menyelesaikan semua teka-teki itu terlalu sulit, dan Chu Feng tidak pasti bisa menyelesaikan semuanya. Namun cara mengolah seni bela diri di sini bukan dalam bentuk teka-teki, melainkan hanya ditaruh di sini. Chu Feng bisa mendapatkannya di ujung jarinya. Namun, hal-hal seperti cara pencak silat sering dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mampu mengubah pemahaman sendiri menjadi cara pencak silat untuk diteruskan kepada orang lain sudah cukup untuk menunjukkan bahwa senior telah banyak berinvestasi. Upaya yang melelahkan ini diperoleh oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak berterima kasih? Oke, jangan emosional. Hal yang paling mendesak adalah menerobos segera setelah pikiranmu jernih. Jika tidak setelah periode ini, mungkin sulit bagimu untuk menerobos lagi. Kulit Lady Queen tiba-tiba berubah dan dia mendesak. Meskipun dia adalah roh dunia, dia juga tahu betapa sulitnya menembus penghalang kultivasi bela diri. Ini tidak hanya memiliki persyaratan penting untuk energi langit dan bumi dan pemahaman tentang perjalanan seni bela diri, tetapi juga memiliki persyaratan untuk keadaannya sendiri. Kalau tidak akan ada begitu banyak orang yang berlatih di pintu tertutup dan menerobos selama beberapa tahun tetapi gagal. Tapi sekarang, Chu Feng jelas dalam kondisi baik, jadi Nyonya Ratu tidak ingin Chu Feng membuang waktu, apalagi melewatkan kesempatan ini. Patuhi, Ratu Nona. Chu Feng tersenyum sedikit, dan kemudian dia tidak berani mengabaikannya. Dia memejamkan mata lagi, memusatkan pikirannya, dan mulai menggunakan apa yang telah dia pelajari sebelumnya, dan apa yang telah dia pelajari dari sini, semua rahasia tentang perjalanan seni bela diri, mencoba membuka gerbang yang terletak di seberang 7 peringkat setengah leluhur. Kali ini, dibandingkan dengan yang pertama kali, Chu Feng menghabiskan banyak waktu. Ini membuat wajah Nyonya Ratu sangat gugup, karena dia sangat takut akan kegagalan Chu Feng. Lagi pula, selama ini, Chu Feng tidak pernah gagal selama dia dengan sungguh-sungguh menerobos kultivasinya. Dan kali ini, dia tidak ingin Chu Feng gagal. Dia takut pukulan kepercayaan diri Chu Feng kali ini akan mempengaruhi prestasi masa depan Chu Feng. Namun, Nyonya Ratu tidak tahu bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Meskipun waktu yang diambil Chu Feng saat ini memang sedikit lebih lama, tetapi pada akhirnya, dia berhasil. Namun, karena keberadaan seni misterius hukuman dewa, ketika Chu Feng berhasil menerobos, bukan kultivasinya yang berubah lebih dulu, tetapi di kedalaman langit. Di kedalaman langit, yang bahkan sulit dijangkau oleh praktisi bela diri, awan gelap yang telah menghilang, guntur dewa yang telah menghilang, muncul kembali, dan kali ini kekuatannya merata. Lebih menakutkan dari sebelumnya, banyak. Di sini lagi, Tuhanku, guntur yang mengerikan itu muncul lagi. Apa yang terjadi? Rasa penindasan kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat perubahan di langit, ekspresi orang berubah drastis, meskipun Yo Zongxi mereka telah diperingatkan sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat guntur yang mengerikan melonjak di langit lagi,
banyak orang masih tidak dapat mengatasi rasa takut mereka dan mulai melarikan diri ke segala arah. Lari, guntur ilahi akan segera turun, kamu akan dipukul sampai mati jika kamu ada di sini. Melihat pemandangan ini, Tian Yi panik dan bergegas maju, mencoba membawa Mai Wei pergi. Lagi pula, pada saat ini, Mai Wei tidak hanya berdiri di dekat altar, dia memegang 100 batu zamrud halus dengan erat dengan kedua tangan. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja, kata Mai Wei dengan keras kepala. Kalau begitu aku akan menemanimu. Melihat Mai Wei tidak bisa ditarik pergi, Tian Yi tidak melarikan diri sendirian. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu Mai Wei dan membawa pergi 100 orang. Batu zamrud halus. Namun, tidak peduli berapa banyak metode yang mereka gunakan, mereka masih tidak dapat memindahkan 100 batu jade halus. Haha, hal-hal bodoh, kamu berdiri di sana dan menunggu sampai mati disambar petir. Yo Zongzi tertawa ironis. Menurut pendapatnya, aman untuk berdiri di dekat altar, tapi menjadi sangat dekat dengan 100 batu giok halus, itu adalah mencari kematian. Bergemuruh. Dan pada saat ini, guntur ilahi akhirnya menembus awan, jatuh, dan meledak langsung menuju batu giok Bailian. Melihat guntur ilahi jatuh dan cahaya bersinar di seluruh bumi, Mai Wei dan Tian Yi, yang merasa bahwa mereka harus mati, akhirnya melepaskan 100 batu zamrud halus di tangan mereka, dan keduanya saling berpelukan. Tidak mungkin! Saat berikutnya, ekspresi para penonton berubah drastis lagi. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri, guntur ilahi yang menakutkan baru saja melewati Mai Wei dan Tian Yi, tetapi tidak melukai mereka. Sebaliknya, itu memasuki 100 batu giok perbaikan seperti sebelumnya. Bab 2380 tidak bergerak sama sekali. Kita masih hidup. Mai Wei dan Tian Yi tampak terkejut, mereka tidak percaya bahwa mereka masih hidup saat ini. Lagi pula, keduanya sangat dekat dengan 100 batu zamrud halus, jadi bisa dikatakan mereka benar-benar merasakan teror guntur sebelumnya. Kengerian semacam itu tak terlukiskan, jika mereka harus menggambarkannya, itu akan menjadi mimpi buruk abadi mereka. Apa yang terjadi? Terkejut, Mai Wei dan Tian Yi sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke batu zamrud Bailian. Pada saat ini, tatapan keduanya telah berubah, dan mereka semakin merasa bahwa batu giok yang dimurnikan 100 ini tidak dapat diduga. Karena, dalam pandangan mereka, guntur yang mengerikan pasti disebabkan oleh 100 batu zamrud halus ini. Dan mampu menyebabkan guntur yang mengerikan, ini bahkan lebih menunjukkan kekuatan batu giok Bailian. Wos. Namun, pada saat ini, beberapa sosok terbang dan mendarat di luar altar. Dan orang-orang ini tepatnya adalah Kong Zheng dan para tetua dari klan penjaga kelas 1 Husuan. Salam, semua sesepuh dan tuan. Melihat ini, orang-orang dari alam bawah tidak berani mengabaikan, dan buru-buru berlutut di tanah dan memberikan hadiah besar. Selain itu, ekspresi mereka sangat gugup, terutama saat menghadapi Husuanyi. Mereka bahkan tidak berani memandangnya. Meskipun kekuatan Husuanyi, seperti tetua lainnya, adalah puncak dari setengah leluhur. Tapi Husuanyi memiliki status khusus di Guardian Clan dan memegang banyak kekuatan di 100 lapangan pelatihan ini, bisa dikatakan bahwa dia adalah sesepuh yang paling ditakuti oleh semua orang di alam bawah. Baru saja, apakah kamu melihat 2 petir jatuh, di mana kedua petir itu mendarat? Husuanyi bertanya, menunjuk ke kerumunan. Karena mereka melihat dengan jelas bahwa arah dari 2 halilintar yang jatuh berturut-turut adalah altar. Tuanku, kami melihatnya. Petir itu disebabkan oleh ratusan batu zamrud halus. Suara Yo Zongzi tiba-tiba terdengar. Yo Zongzi.
Semua tetua menunggu dan menyaksikan, dan terkejut sesaat. Karena pada saat ini, You Zongzi tidak hanya dipukuli tanpa bisa dikenali, berlumuran darah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan berjalan, dan dia merangkak ke arah mereka sambil berbicara. Itu adalah sebuah tragedi. You Zongzi, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Siapa yang menyakitimu? Melihat You Zongzi seperti ini, semua tetua sangat terkejut. Mungkinkah? Tiba-tiba, seorang tetua memikirkan sesuatu, lalu mengalihkan pandangannya ke Maiyue, dan berteriak dengan marah, "Maiyue, bagaimana kamu bisa melakukan gerakan kejam seperti itu? Bodoh, You Zongzi sekarang adalah seorang leluhur setengah peringkat keempat. Dan Maiyue hanya setengah leluhur peringkat ketiga. Bagaimana Maiyue bisa mengalahkan You Zongzi dalam penampilan ini?" kata Hu Xuanyi. Tapi tetua yang menegur Maiyue melihat sekeliling, maksudnya adalah tidak ada yang akan menyerang You Zongzi kecuali Maiyue. "Tuanku, saya tidak terluka oleh Maiyue, tetapi orang yang melukai saya banyak hubungannya dengan Maiyue." You Zongzi mengambil kesempatan itu dan buru-buru mengajukan keluhan. "Apakah ini terkait dengan Maiyue? Siapa yang bisa menyakitimu dan memiliki hubungan dengan Maiyue? Siapa itu? Katakan padaku," tanya seorang penatua. "Tunggu sebentar, kesampingkan ini dulu. You Zongzi, kamu baru saja mengatakan bahwa guntur yang mengerikan itu disebabkan oleh batu giok yang dimurnikan 100. Juga, batu giok yang dihaluskan 100. Ini baik-baik saja, mengapa itu berubah posisinya? Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya," kata Hu Xuanyi. "Tuanku, masalahnya seperti ini." You Zongzi memberitahu Hu Xuanyi dan yang lainnya tentang apa yang terjadi. "Maksudmu seseorang yang mengaku berasal dari alam bawah Zhu datang ke sini, dia memindahkan batu giok Bailian, dan kemudian membuat marah batu giok Bailian. Batu giok Bailian pertama-tama memurnikannya, dan kemudian menyebabkan kedua halilintar itu jatuh." Hu Xuanyi bertanya dengan terkejut di wajahnya. Dia tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan You Zongzi. Tidak hanya dia tidak percaya, bahkan para tetua lainnya juga tidak percaya. Belum lagi apakah 100 batu giok halus dapat memicu guntur yang begitu mengerikan. Yang paling penting adalah tidak ada yang bisa mengguncang 100 batu giok halus itu. Jadi bagaimana orang itu bisa mengguncangnya? "Tuanku, itu benar sekali. You Zongzi tidak berani mati, tuanku. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada mereka. Mereka semua dapat bersaksi." You Zongzi meyakinkan. "Tuan tetua, memang seperti yang dikatakan kakak Yo, semuanya disebabkan oleh orang yang mengaku berasal dari alam rendah Zhu." Semua orang bergema. "Jelaskan padaku penampilan pria itu." Pada saat ini, Kong Zheng berdiri. "Siapa ini?" Namun, menghadapi wajah asing ini, You Zongzi dan yang lainnya menunjukkan keraguan-raguan. Dia adalah tuan muda Kong Zheng dari Kong Celestial Clan. "Apapun yang dia minta, kamu harus menjawab dengan jujur," perintah Hu Xuanyi. Ternyata itu adalah tuan muda dari klan Surgawi Kong. "Saya tidak tahu bagaimana mengenali Gunung Tai. Saya harap Tuan Kong Zheng tidak akan menyalahkannya." Pada saat ini, You Zongzi buru-buru mengakui kesalahannya. "Salam untuk Tuan Muda Kong Zheng." Pada saat yang sama, bahkan orang lain memberi hormat kepada Kong Zheng satu demi satu. Meskipun mereka berada di 100 Refinements Field, mereka juga telah mendengar tentang situasi di luar, dan Kong Celestial Clan adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di 100 Refinements Ordinary Realm, jadi mereka secara alami menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa Kong Celestial Clan adalah raksasa yang bahkan mereka impikan ingin menjalin hubungan dengannya. Sekarang, beraninya mereka tidak menghormati tuan muda raksasa ini. "Berhenti bicara omong kosong, cepat bicara." Kong Zheng memandang rendah You Zongzi dan yang lainnya dari lubuk hatinya.
jadi tidak peduli bagaimana pihak lain memperlakukannya, dia akan selalu memandang rendah dirinya. Dan Yo Zongzi tidak berani mengabaikan dan buru-buru menjelaskan penampilan Chu Feng kepada Yo Zong dan yang lainnya. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar penjelasan Yo Zongzi, wajah Kong Sheng tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menatap Hu Xuanyi dengan ekspresi marah di wajahnya, dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Chu Feng pasti tidak akan masuk? Tapi mengapa dia masuk dan tiba di sini sebelum saya? Dari 100 lapangan pelatihan belum pernah dibuka sebelumnya, jadi tidak mungkin dia masuk." Hu Xuanyi juga terkejut. "Benarkah kamu belum membukanya?" Kong Zheng bertanya. "Tidak, benar-benar tidak." Sebelum Hu Xuan bisa menjawab, sesepuh lain yang hadir berkata serempak, "Mungkinkah itu bukan Chu Feng? Tapi apa yang dia gambarkan terlalu mirip dengan Chu Feng." Pada saat ini, mata Kong Zheng juga berkedip dan dia menjadi bingung. "Lupakan saja, tidak apa-apa, aku datang ke sini untuk batu giok yang dimurnikan 100 ini, apapun yang terjadi, selama batu giok yang dimurnikan 100 itu masih ada." Kong Zheng berjalan menuju batu giok yang dimurnikan 100 itu sambil berbicara. "Pergi. Tuan Kong Zheng, jangan pergi ke sana. Jika benar seperti yang mereka katakan, guntur ilahi disebabkan oleh batu giok 100 halus. Maka batu giok 100 halus saat ini terlalu berbahaya. Sebaiknya Anda jangan mendekatinya." Hu Xuanyi berhenti. "HMPH, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku akan menerimanya, dan tidak ada yang akan menghentikanku." Kong Zheng mengambil keputusan, dan terlepas dari bujukan Hu Xuanyi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan naik ke altar. "Tampaknya patriark dari klan penjaga menipuku. Tidak ada yang bisa menggoyahkanmu. Bukankah kamu sudah terguncang?" Kong Zheng memandangi 100 batu giok perbaikan dan tersenyum tipis. Awalnya, dia juga sedikit khawatir, takut dia tidak akan bisa mengguncang 100 batu zamrud halus. Lagi pula, dia telah berjanji sebelum datang ke sini, jika dia gagal, itu akan memalukan. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak khawatir sama sekali. Dia selalu yakin bahwa selama seseorang bisa mengguncangnya, maka dia juga bisa. Setelah itu, dia menggulung lengan bajunya, membungkuk, dan dengan percaya diri menyentuh 100 batu jade halus. Namun, mata Kong Zheng tiba-tiba berubah saat ini, dan dia panik. Dia terkejut menemukan bahwa sulit baginya untuk mengangkat batu yang tampaknya biasa ini. "Aku tidak percaya lagi." Saat Kong Zheng berbicara, guntur melintas di matanya. Dia tidak hanya melepaskan baju besi dan sayap guntur, tetapi dia bahkan menggunakan keterampilan bela diri terlarang yang dapat meningkatkan kekuatannya. Luar biasa, apakah ini garis keturunan surgawi yang legendaris? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Klan Surgawi Kong, kekuatan ini terlalu luar biasa. Melihat guntur dilepaskan oleh Kong Zheng, Yo Zongzi dan yang lainnya orang-orang terkagum-kagum pada saat ini, mereka sama sekali tidak meragukan kemampuan Kong Zheng. Mereka semua merasa bahwa Kong Zheng pasti dapat mengangkat 100 batu zamrud halus. Bagaimanapun, seseorang telah melakukannya sebelumnya. Dalam pandangan mereka, orang seperti itu dari alam bawah Zhu dapat melakukannya, apalagi seorang jenius tiada tara seperti Kong Zheng. "Minum!" Di bawah tatapan semua orang, Kong Zheng tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama aura agung terpancar dari tubuhnya. Saat ini, pembuluh darahnya membengkak dan seluruh tubuhnya memerah, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah meledak saat ini. Namun, pada saat ini, semua orang tercengang dan bingung. Karena, meskipun Kong Zheng melepaskan kekuatan yang begitu kuat dan menunjukkan kemampuan yang begitu hebat, 100 batu giok halus tidak bergerak sama sekali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.